Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehingga kami dari kelompok 6 dapat melakukan presentasi pada hari ini. Dan juga tidak lupa juga kita ucapkan salawat beringan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan orang. Yang pertama yaitu Muhammad Rizky dengan NIM 2206124. Kedua yaitu Fauzi dengan NIM 2204683. Dan yang terakhir yaitu Yuniza Azura dengan NIM 22046162. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pengertian proses administrasi sarana dan prasarana. Nah, pada penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Rizky, kepada Muhammad Rizky saya persilakan. Baiklah, materi pertama ialah tentang pengertian administrasi, sarana, dan prasarana. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad dan ministro yang mempunyai arti kepada dan melayani. Administrasi dapat diartikan sebagai pelayanan atau pengabdian kepada subjek tertentu. Secara istilah, administrasi yaitu upaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan orang-orang pada suatu pola tertentu. Sarana adalah digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan, misalnya ruang kelas, buku, papan tulis, dan lainnya. Sedangkan prasarana ialah alat tak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokal, tempat, bangunan sekolah, atau lapangan olahraga. Salah satu aspek yang mendapat perhatian utama dalam setiap administrasi pendidikan ialah mengenai sarana dan prasarana. Secara epistemologis, sarana berarti alat langsung yang mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan untuk menunjang dalam proses pendidikan harus sesuai dengan proses pembelajarannya, seperti gedung, ruang belajar, kelas, alat-alat, media pembelajaran, labor, meja, kursi, dan lain sebagainya. Secara umum, sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua yang diharapkan tidak sesuai dengan rencana. Maka dapat disimpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana adalah sesuatu hal yang dirancang dan diatur dengan sebaik-baiknya yang berupa barang ataupun gedung ataupun benda yang tidak secara langsung yang memiliki tujuan tertentu dalam mewujudkan pendidikan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yuniza Azura. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedua, itu proses administrasi sarana dan prasarana. Secara kronologis, operasional kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan ini meliputi pertama perencanaan barang. Suatu kegiatan administrasi yang baik harus diawali dengan suatu perencanaan yang matang dan baik dilaksanakan demi menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Perencanaan yang baik berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingannya. Dalam penyusunan perencanaan dapat ditempuh beberapa cara, di antaranya pertama analisis kebutuhan. Kegiatan untuk mendapatkan informasi mengenai jenis, jumlah, kualitas, sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah dengan mempertimbangkan pertama yaitu perkembangan kebutuhan sekolah, penggantian barang-barang yang rusak, hilang, atau dihapuskan serta keperluan persediaan barang. Lalu mengumpulkan data dan informasi mengenai sarana dan prasarana yang ada. Terakhir, penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Kedua, pengadaan barang. Pengadaan barang di sini maksudnya kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan sebagai berikut. Pertama, pengadaan tanah dilaksanakan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai atau menukar.
Kedua, pengadaan bangunan dilaksanakan dengan mendirikan bangunan baru, membeli, menyewa, menerima, hibah, dan menukar. Ketiga, pengadaan perabot. Keempat, pengadaan kendaraan. Kelima, pengadaan sarana pendidikan. Adapun dari pengadaan sarana pendidikan ini memungkinkan bisa ditempuh dengan pembelian dengan biaya pemerintah, pembelian dengan biaya SPP, bantuan dari BP3, bantuan dari masyarakat, dan lainnya. Ketiga, inventaris sarana dan prasarana pendidikan, yaitu kegiatan mencatat dan menyusun daftar sarana dan prasarana yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku ke dalam suatu daftar inventaris barang yang berfungsi sebagai data yang diperlukan dalam perencanaan, pengadaan, penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, serta pengawasan sarana dan prasarana. Salah satu aktivitas dalam pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah adalah dengan mencatat semua perlengkapan yang dimiliki oleh sekolah. Adapun tujuan dari inventaris ini yaitu terciptanya ketertiban administrasi barang, penghematan keuangan, mempermudah pemeliharaan dan pengawasan barang, menyediakan data informasi untuk perencanaan. Lalu keempat, penyaluran barang. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lainnya. Kegiatan penyaluran ini meliputi pertama yaitu penyusunan alokasi. Untuk menghindari pemborosan dalam pembagian atau pendistribusian barang sehingga merata dan seimbang dengan kebutuhan pemakaiannya masing-masing, maka disusunlah alokasi kuantitas dan frekuensi pendistribusiannya, sehingga sungguh-sungguh dapat menunjang kegiatan instruksional. Kedua, pengiriman barang. Pengiriman barang dari pusat-pusat penyalur barang perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, yaitu cara pengiriman, pemuatan, pengemasan, pengangkutan, dan pembongkaran. Ketiga, penyerahan barang. Dalam penyerahan barang, hendaklah tidak dilupakan untuk mengisi daftar penyerahan barang, surat pengantar, faktur, tanda terima penyerahan barang, biaya pengiriman, dan lain sebagainya. Sekian dari materi yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Lanjutkan pembahasan dari Yuliza Azura. Yang kelima yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan terus-menerus untuk melakukan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau masih layak terpakai. Tujuan pemeliharaan dan sarana dan prasarana kantor antara lain, yang pertama yaitu agar barang tidak mudah rusak, yang kedua yaitu agar barang tidak mudah hilang, yang ketiga yaitu agar barang tidak mudah kadaluarsa, yang keempat yaitu agar barang tidak mudah susut, yang kelima yaitu agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan bersih. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang penghapusan. Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang baik milik negara maupun daftar internet negara berdasarkan peraturan undang-undang dilakukan. Adapun biaya rehabilitas barang terlalu besar pakainya. Dan selanjutnya yaitu pengawasan yang terakhir. Seluruh kegiatan administrasi dan sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa dikendalikan atau diawasi. Artinya setiap kegiatan masing-masing atau minoritas orang itu dipimpin oleh organisasi. Pengawasan bukan merupakan pengaturan yang kaku dan akan membatasi ruang gerak masing-masing. Fungsi pengelolaan gerak merupakan koordinasi atau akses bagi seluruh fungsi pengelolaan administrasi, sehingga
pemborosan waktu, tenaga, dan biaya dihindari. Selanjutnya pada pemateri ketiga yaitu tentang peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana adalah dimulai dengan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan. Kebijakan pemerintah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 45 Ayat 1, yaitu setiap satuan formal atau non formal menyediakan sarana dan prasarana melalui keperluan peserta didik sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan, dan kecerdasan intelektual. Adapun peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana ini, yang pertama yaitu terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajar. Yang kedua yaitu terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu untuk digunakan guru. Yang ketiga yaitu pengawasan dalam menggunakan alat praktek oleh siswa. Nah, selain itu ada juga fungsi guru antara lain yaitu sebagai seseorang personal administrasi pendidikan berusaha untuk menjaga sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran, dan juga harus menanamkan kepada siswa kedisiplinan dalam memakai alat prasarana yang diberikan. Jadi peran guru ini tidak hanya untuk mengajarkan, tetapi juga untuk mengajarkan kepada siswa bagaimana menggunakan prasarana dan fasilitas sekolah itu dengan baik dan benar dan tidak merusak. Presentasi dari kami dari kelompok 6, jika ada salah kata, salah sikap, dan salah tingkah laku, kami mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.